bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, teks ini berbicara, lalu Yesus berbicara cerita yang lain, perumpamaan yang lain. Artinya, Yesus telah menceritakan berbagai jenis perumpamaan. Karena perumpamaan adalah metode yang sangat mudah untuk diterima bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan menurut tradisi yang ada di Timur Tengah. Dan perikop yang kita baca ini
merupakan salah satu bagian dari trilogi perumpamaan Tuhan Yesus yang berbicara tentang sesuatu yang hilang. Yang pertama berbicara tentang domba yang hilang. Perikop berikutnya berbicara tentang koin yang hilang. Dan perikop yang kita baca sekarang ini berbicara tentang anak yang hilang. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang lebih baik menurut saya dibandingkan terjemahan di dalam bahasa Inggris. Karena di terjemahan dalam bahasa Inggris memberi judul The Prodigal Son atau anak yang boros. Judul ini juga bisa kalau kita mau tafsir lebih kreatif menjadi The Prodigal Father or The Prodigal God. Karena pada dasarnya ayahnya juga seorang yang royal. Dan Allah yang dilukiskan dalam perikop ini, dalam perumpamaan ini juga Allah yang royal. Nanti kita akan sampai di sana. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul The Prodigal anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini selaras dengan dua perumpamaan sebelumnya yang menjadi trilogi perumpamaan yang utama. Secara keseluruhan, perikop ini berbicara tentang relasi Bapa dan anak yang melukiskan kasih Allah kepada manusia yang terhilang. Siapa yang terhilang? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Kita tahu persis cerita ini sering kita dengar sejak kita sekolah minggu. Namun umumnya kita hanya mendengar satu sisi, yaitu keterhilangan si anak bungsu saja. Namun kali ini kita akan melihat, saya akan mendongeng atau menceritakan hal ini kepada kalian semua dalam babak demi babak cerita yang ada di dalam perikop ini. Babak yang pertama berbicara tentang si bungsu, atau tepatnya kepergian si bungsu. Ayat 12 dimulai, ketika si bungsu meminta warisan kepada bapaknya, selagi bapaknya masih hidup. Meskipun membagi warisan adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum menurut tradisi yang ada di sekitar Timur Tengah sana, namun meminta warisan ketika orang tuanya masih hidup adalah di luar kepantasan. Kurang pas lah kira-kira begitu. Itulah yang dilakukan oleh si bungsu. Sang anak yang prodigal tadi. Sang anak durhaka tadi. Dia berkata, ayah berikan harta kita yang menjadi hakku. Sebenarnya tidak ada salahnya karena mengatakan harta kita yang menjadi hakku. Padahal tidak diceritakan apakah harta itu dihasilkan oleh keterlibatan si bungsu, nggak diceritakan. Tetapi yang jelas, setiap anak memang berhak menerima warisan dari orang tuanya. Itu diatur di kitab Imamat. Jadi ketika itu terjadi di luar kepantasan pun, sang ayah tidak banyak cincong, tidak memberi nasihat, maka serta-merta sang ayah membagi hartanya dan memberi kepada si bungsu yang menjadi haknya si bungsu. Tidak diceritakan secara detail berapa bagian. Kalau anaknya 2, maka si bungsu menerima 1/3. Tetapi tidak diceritakan berapa jumlah anaknya di situ. Dan itu tidak menjadi terlalu penting. Karena perumpamaan tidak boleh kita menafsir perumpamaan itu secara detail. Apa yang menjadi pesan utama dari perumpamaan itu yang coba kita tangkap. Dan begitu dia menerima cerita selanjutnya dari bagian dari warisannya, si bungsu segera menjual hartanya
dan pergi ke tempat lain, ke kota lain, ke negeri lain, untuk memanfaatkan harta warisannya itu. Sayangnya harta itu tidak digunakan untuk investasi, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, namun dikatakan di sana untuk berpoya-poya, dihamburkan bersama teman-temannya. Bahkan dari cerita si sulung kita mendengar, hartanya itu juga dihabiskan untuk berpoya-poya dengan pelacur-pelacur. Nah, dari sini kita melihat bahwa si bungsu memang anak-anak yang bengal, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak bijaksana sama sekali. Setelah minta warisan orang tuanya, dia gunakan untuk dihambur-hamburkan. Di dalam cerita itu ayat 15 sampai 16. Ketika hartanya menjadi habis, kota tempat dia tinggal bersamaan dengan kehabisan hartanya, kota tempat dia tinggal terjadi resesi ekonomi. Sehingga memaksa dia, seorang anak bungsu tadi, untuk bekerja. Dan dia bekerja pada seseorang untuk memelihara atau menggembalakan atau merawat keawanan babi yang dimiliki oleh sang tuan tersebut. Mungkin bagi kita yang tidak mengerti tradisi yang ada di Timur Tengah sana, khususnya Israel, cerita ini menjadi cerita yang biasa saja. Namun teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat tradisi Yahudi, orang Yahudi yang terhormat, tidak ada yang memelihara babi. Karena babi itu binatang yang najis. Maka yang ada di cerita kitab suci, ketika kita melihat kawanan babi itu adalah di daerah Gadara, daerah perbatasan yang dekat dengan daerah kafir. Atau di wilayah Sidon yang di barat laut. Karena orang Yahudi yang terhormat, yang di Yudea, yang di Yerusalem, itu sangat tidak mungkin memelihara babi. Karena babi binatang yang haram. Memelihara babi berarti dia menekuni suatu profesi yang tidak terhormat. Nah, menariknya si bungsu bukan sekedar pengusaha, melainkan dia bekerja memelihara babi. Ini memilih profesi yang sangat-sangat hina dan tidak terhormat sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia merasa perutnya kosong, dia merasa lapar, dia ingin makanan yang dimakan oleh babi. Ini lebih najis lagi, babinya aja najis, makanan yang disentuh babi lebih najis lagi. Artinya apa? Si bungsu sudah kehilangan harkat dan martabatnya sebagai orang Yahudi. Sudah kehilangan, membuat dirinya begitu rendah, serendah-rendahnya sebagai orang yang telah kehilangan harkat. Tidak berbicara dignity lagi, tapi harkat dia sebagai manusia normal sudah tidak ada. Dia ingin makan makanan binatang najis, maka dia menempatkan dirinya sudah begitu jatuhnya, lebih rendah dari binatang yang najis. Ketika keadaan itu terjadi, membuat dia tersadar, dan dia berkata di dalam hatinya, di rumah Bapakku, para pekerja berlimpah-limpah dengan makanan, dan di sini aku mati kelaparan. Sebab ketika dia ingin makanan ampas babi pun tidak diberikan oleh orang di sana. Maka dari situ, dia mengatakan, aku akan pulang.
Dan aku akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan aku akan minta kepada Bapa untuk menjadikan aku sebagai salah seorang upahan. Bukan anak lagi, sebab aku telah kehilangan hakku sebagai seorang anak. Bahkan untuk meminta untuk menjadi budak atau doulos pun tidak layak. Maka dia mengatakan, aku menjadi seorang upahan. Di dalam bahasa Yunani kan menggunakan kata mistios atau mistotos. Jadi ada doulos, itu adalah hamba yang terikat, yang mengikatkan diri. Ada mistotos, upah bulanan, karyawan. Dan ada mistios, upah harian. Dan dia hanya minta posisi sebagai upah harian, yang penting bisa makan saja. Karena dia merasa dirinya tidak pantas sama sekali untuk meminta sebagai mistotos, apalagi doulos, apalagi sebagai anak. Dia tidak pantas lagi, maka dia cukup baginya untuk menjadi seorang upahan saja. Hatinya sudah hancur. Ini suatu kesadaran yang sangat mendalam, suatu pertobatan yang sejati. Ini yang seperti dilukiskan di Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17. Bahwa korban sembelihan di hadapan Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Dan itu tidak dipandang hina di hadapan Allah. Hati sang anak tadi sudah hancur lebur, sudah remuk. Dan ia memutuskan pulang dan menemui bapaknya untuk minta sebagai orang upah saja. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ini babak pertama selesai. Masuk kepada babak kedua. Ketika si bungsu sedang mendekati rumahnya, ayat 20, ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalian boleh lihat gambar di sini, mata seorang ayah yang begitu sukacita, yang begitu teduh, begitu anak yang dirindukannya pulang kembali. Kalau dikatakan dari jauh sudah melihat, maka di situ kita lihat kalau setiap hari sang ayah merindukan kepulangan si bungsu. Makanya ketika anaknya pulang, dari jauh, dia melihat, dia menyongsong. Dia tidak menunggu di kursi kebesarannya supaya anaknya minta maaf. Namun dia pergi menyongsong, bahkan merangkul dan menciumnya. Dia tidak peduli anaknya sudah berapa lama tidak mandi. Dia tidak peduli berapa bau babi yang dirawat selama ini. Bajunya yang compang-camping tidak dia pedulikan. Melainkan sang bapa memeluk anaknya dengan penuh kasih. Dan dia berkata kepada hamba-hambanya, ketika sang anak itu mengartikulasikan, mengatakan apa yang selama ini dirancangkan, dia berkata, ya Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku orang upahanmu. Sang Bapa tidak menjawab apa-apa. Melainkan dia berkata kepada para hambanya dan berkata, lekaskanlah, bawa kemari, bawa jubah terbaik. Artinya sang bapa telah menyediakan jubah kepulangan dari anaknya ini. Dan pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Coba kita harus mengungkapkan ini baik-baik. Jubah dipersiapkan dan cincin keanakan. Cincin yang menandakan dia seorang anak dikenakan. Artinya di sini Allah telah memulihkan. Bapa tadi telah memulihkan relasi bapa dan anak saat itu juga. Ketika sang anak mengaku dosanya. Dan tidak berhenti. Ambillah anak lembu tambun, sembelihkan, dan masak buat dia, dan marilah kita bermakan bersama-sama. Sukacita dari sang bapa bukan untuk dimiliki bapa dan anak saja. Namun karena sukacitanya begitu besar, maka seluruh orang ikut menikmati sukacita itu. Persis apa yang dikatakan di dalam salah satu teks yang mengatakan, malaikat-malaikat di surga bersukacita ketika satu orang bertobat. Sebab apa? Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan sekarang didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Karena apa? Karena ketika manusia berdosa, memutuskan relasi dengan Allah, itu hakikatnya mati secara rohani. Ini dilukiskan begitu luar biasa di dalam bagian ini. Jadi pertobatan sang anak disambut dengan kasih yang begitu luar biasa, bukan dijadikan sekadar mistios, atau mitotos, atau doulos. Bukan. Dia dijadikan huios, anaknya. Karena pada statusnya memang dia itu anak. Dan ditandai dengan mengenakan cincin keanakan. Serta melakukan pesta yang luar biasa. Babak kedua selesai. Case close. Tetapi cerita belum selesai. Ketika itu terjadi tengah pesta, si sulung yang ada di ladang pulang. Dan dia mendengar ada pesta di rumah. Kok dia sebagai anggota keluarga tidak tahu ada pesta? Maka dia bertanya kepada salah seorang karyawannya. Dan dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan perkataan indah keluar dari salah seorang karyawannya. Adikmu pulang. Saudaramu laki-laki pulang. Maka bapamu menyambutnya dengan pesta. Sebab apa? Sebab adikmu yang mati telah hidup kembali. Adikmu yang hilang sedang pulang. Dan ketika mendengar hal itu, meledaklah amarah si sulung, dan dia memboikot bapaknya, dan berhak mengkritik, bahkan mengkoreksi tindakan bapaknya. Dia mengatakan, Bapak, aku si sulung yang selama ini bekerja kepada Bapak, kesetiaan, bekerja dengan keras dan setia, tetapi Bapak tidak pernah memotong seekor anak kambing pun untuk aku dan teman-temanku. Dan sekarang ketika si bejat itu pulang, anakmu, dia katakan begitu, padahal itu adiknya, dia nggak menyebut itu adiknya, tetapi anakmu, karena dia benci sekali kepada si pendurhaka ini. Dia merasa dirinya benar, merasa dirinya dekat, merasa dia sulung. Sehingga dia berhak menentukan nasib si bungsu. Padahal nasib si bungsu ada di tangan bapaknya. Dan bapaknya masih mengatakan,
Tidak, anakku. Adik, selama ini kamu tinggal bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku, milikmu. Karena engkau selama ini tinggal dalam aku. Padahal sebagai anak sulung, dia menerima 2 bagian dibandingkan saudara keluarga yang lain. Artinya apa? Si sulung juga tidak mengalami, tidak menikmati relasi sebagai anak sulung terhadap bapaknya. Ini keterhilangan yang parah juga. Jadi, di dalam cerita ini, tidak berbicara kehilangan si bungsu saja. Tetapi di sini berbicara kehilangan si sulung dan si bungsu. Siapakah sesungguhnya si sulung dan si bungsu ini? Saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Scroll ke atas di ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pasal yang sama. Pasal 15 ayat 1 dan 2. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Coba kamu perhatikan bahwa inti dari cerita perikop pasal 15 itu justru di ayat yang pertama dan yang kedua ini. Di situ latar belakangnya ada orang berdosa dan ada orang Farisi yang merasa diri sebagai pewaris kerajaan surga, umat pilihan Allah yang selalu setia beribadah. Maka dia bersungut-sungut ketika Allah berbicara melalui Tuhan Yesus dan menerima si pendosa dan pemungut cukai ikut mendengarkan. Ini sama persis dengan perasaan yang dimiliki si sulung. Jelas perumpamaan ini diberikan kepada pendengarnya. Si sulung adalah orang Yahudi, orang Farisi, dan para ahli Taurat yang merasa mewarisi kerajaan surga yang begitu dekat sebagai umat pilihan. Dan orang-orang berdosa adalah orang si pendurhaka, anak yang bejat tadi. Bukankah sering sekali Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan, misalnya perempuan orang Samaria yang baik hati. Ada yang dirampok, terus ada imam lewat, Lewi lewat, ahli Taurat lewat, nggak tolong. Yang nolong orang Samaria. Yesus tanya, siapakah sesama, menurut kamu siapa sesamamu? Si orang Farisi dan ahli Taurat menjawab apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Karena dia menghina, terlalu suci, merasa dirinya terlalu suci, menyebut nama Samaria. Ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah inti dari pengajaran perumpamaan ini. Jadi, si bungsu adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang sekarang diwakili oleh orang-orang yang namanya Yona Suryono, Fali, Noni, PMK, Perkantas, Ambon, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang berdosa dan orang-orang yang terhilang. Inilah si bungsu. Dan mungkin juga ada di antara kita yang mengidentifikasi diri kita sebagai si sulung. Si sulung merasa yang lebih suci dari yang lain, lebih mengerti dari yang lain, merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain. Merasa diri sudah selamat dan berhak mengatur Allah. Di dalam cerita ini, baik si sulung maupun si bungsu sama-sama terhilang. Mungkin dari kita berkata, apa relevansinya dengan saya? Saya tidak sebejat si bungsu, dan saya juga tidak sesombong si sulung. Ini tidak berbicara kepada saya. Ini bukan saya, ini orang lain. Karena saya oke-oke saja. Karena saya ikut persekutuan dengan rajin. Membaca Alkitab tidak telat. Saya ikut kelompok kecil. Saya bergereja. Saya melayani.
dengan tekun dan lain sebagainya. Saya sudah menerima Kristus. Pertanyaannya kepada masing-masing kita, are you sure? Kalau diminta untuk memilih peran, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kita memilih peran yang mana? Sebagai sulung atau sebagai si bungsu? Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan, yes, I am a sinner. Maka saya memilih diri saya sebagai si bungsu. Tetapi hampir saya pastikan atau saya menduga, kalau kita memilih peran si bungsu, bukan karena kita merasa berdosa, melainkan karena ending ceritanya, si bungsu lebih berbahagia. Apa yang membuat si bungsu menikmati happy ending ini? Ceritanya pemberontakan dia, kedegilan dia, keinginbebasan dia dari bapaknya. Ketika dia mengalami bahwa di luar keluarga, di luar bapaknya, jauh lebih sengsara, maka dia menemui kesadaran. Dan akhirnya dia punya kesadaran untuk bertobat. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita memiliki perasaan yang sama? Kita ingin bebas dari apa yang namanya agama. Kita ingin bebas dari apa yang namanya kekristenan. Kita ingin bebas dari apa yang namanya relasi dengan Allah. Namun ketika relasi itu putus karena pilihan kita, seperti si bungsu, hanya kesengsaraan, hanya kehampaan, hanya kekosongan yang ditemui. Syukur kalau kita mempunyai kesadaran seperti si bungsu. Dan ketika memiliki kesadaran, memimpin kepada pertobatan si bungsu, kita melihat akhirnya Allah sendiri, Pak Sang Bapa, menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan Bapa mengadakan pesta yang luar biasa. Saya baru mengerti perasaan Sang Bapa dalam cerita ini karena saya sendiri mengalaminya secara pribadi. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Ceritanya begini. Ketika itu saya sedang pelayanan di suatu kampus di Persekutuan Universitas Negeri Jakarta. Ketika saya sedang mau membayar ongkos, saya membuka dompet, ternyata uang saya yang 50.000 atau 100.000 saya lupa, hilang. Dan saya tahu persis saya tidak membuka dompet saya di mana. Maka saya meyakini dompet saya ada yang ambil di rumah. Saya mempunyai 3 orang anak dan bungsu, serta istri yang saya cintai tentunya. Dan saat itu, saya tahu persis siapa yang mengambil. Karena saya tahu karakter anak-anak saya. Dan selama pelayanan itu saya sangat terganggu sekali. Dan akhirnya saya pulang dari pelayanan sore hari, dan dalam makan malam, sebelum doa makan, saya berkata kepada anggota keluarga yang lain, istri dan 3 anak saya, Papa sedih sekali, karena Papa merasa kalian tidak mengerti cinta kasih Papa. Papa bekerja sedemikian rupa, bahkan kalau Papa mau
Papa bisa naik luxury car. Saya bisa berpakaian yang begitu mahal, yang branded. Tetapi kalian tahu, celana Papa cuma 2 potong, baju Papa hanya beberapa potong, sepatu punya 2 pasang. Satu cat dan satu sepatu kantor, satu gereja. Untuk siapa? Untuk kalian. Pernahkah kalian melihat ketika kita makan di restoran, Pak, kalian minta harga berapa? Nggak pernah lihat harga itu. Karena Papa sangat mengasihi kalian. Tetapi saat ini, saya sedih. Karena salah satu dari kalian mengerti kasih Papa. Salah satu dari kalian mengambil uang Papa. Mari kita berdoa. Setelah doa makan dan doa malam, akhirnya tertidur. Istri saya dan anak pertama dan kedua bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi si bungsu tidak bisa tidur. Karena dia tahu persis. Dia yang melakukan itu. Dan pagi harinya ketika saya akan khotbah di Politeknik Jakarta, dulunya Politeknik UI, di kampus tempat istri saya kuliah. Saya minta si bungsu antarin Papa ke kampus. Dia keluarin motornya, dan dia mulai menyalakan. Dan sebelum dia menaiki motornya, dia memegang pundak saya dan mengatakan, "Dad, I did it. I did it, Dad. Saya yang melakukan, Bi." Saya menjawab, "I know my son. I know who you are. You are my son. And you are always my son. I don't care what you have done. What do you do? What you will do? You are always my son." Karena apa? Karena sepanjang malam, saya menunggu anak bungsu saya mengaku aku bersalah. Karena aku telah menyiapkan pengampunan bagi si bungsu. Dan saya baru mengerti hati seorang bapa di dalam perumpamaan ini. Dan saya baru mengerti hati Allah Bapa di sorga ketika saya bertobat. Atau ketika saya melakukan dosa dan menunggu pertobatan saya. Maka ketika saya mengaku dosa, ketika kita masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan merangkul, tidak begitu peduli betapa najisnya kita. Betapa menjijikkannya dosa kita. Sama seperti Bapa terhadap si anak bungsu tadi. Oleh karena itu teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita tutup mata kita. Merefleksikan siapa diri kita di hadapan Allah. Kalau di dalam perumpamaan tadi, Bapa menunggu, tetapi sekarang bukan Bapa sekedar menunggu, namun Yesus mengetok pintu hati kita untuk berkata kepada kita, adakah di antara kamu yang selama ini belum mempunyai relasi dengan Allah dan sekarang ingin terkoneksi dengan Allah, menjadi milik Allah dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Masing-masing taruh tangannya di dada dan kita berdoa. Tidak ada yang melihat, semua tutup mata dan berdoa. Sekali lagi, ini waktunya bagi kita
Tidak peduli kamu sudah pelayanan atau belum. Tidak peduli apakah kamu sudah menjadi pelayan yang hebat atau belum. Tetapi jika kamu belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kalian tidak lebih dari mistotos, mistios, ataupun doulos. Bukan anak. Sekarang waktunya bagi masing-masing kita. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, taruh tanganmu di dada dan berdoa. Bapa, ini aku. Orang yang sekian lama terhilang. Orang yang berdosa dan mendukakan Engkau. Terimalah aku menjadi anak-Mu. Dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku. Dan catatlah aku di kitab kehidupan-Mu. Dan malaikat di sorga akan bersorak-sorai menyambut keluarga baru. Keluarga kerajaan Allah. Yaitu saya dan kamu. Yang sekarang malam ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, jika ada di antara kita yang selama ini bergelimang di dalam dosa, apapun bentuk dosamu, pemberontakanmu terhadap Allah, di luar Allah, kamu hanya akan menemukan kekosongan. Tiba waktunya bagi kita datang kepada Allah. Sama seperti bungsu, sadar akan dosanya dan kembali kepada Bapa. Ini waktunya untuk memperoleh pengampunan. Mengapa engkau berkeras hati, seperti anak bungsuku yang sepanjang malam tidak tidur memikirkan dosanya? Sekarang waktunya berkata, "It's me, Dad. It's me, Lord. It's me, God." Mari, sebutkan dosamu di hadapan Allah. Taruh tanganmu di dada, mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebutkan dosamu dan berhentilah berbuat dosa itu. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau melihat jiwa-jiwa yang malam hari ini menaruh tangannya di dada. Yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang saat ini juga ingin dibersihkan dari dosa-dosanya yang telah membelenggu sekian lama. Kiranya Engkau terima mereka menjadi anak-anak-Mu. Boleh mengenakan pakaian yang seharusnya sebagai anak-anak Allah yang dilumuri oleh darah Kristus. Dan kenakanlah cincin keanakan kepada masing-masing kami. Dan lebih dari itu, kami berkata, jadikanlah aku anak-anak-Mu. Mungkin kami seperti si sulung yang menganggap yang lain berdosa dan kami sudah suci. Saatnya kembali kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menerima setiap kami. Dan biarlah melalui momen RKK kali ini, kami dikembalikan kepada Allah. Kami dipulihkan kepada Allah. Dan relasi kami menjadi indah kembali. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah dan sahabat-sahabat Allah. Hamba-Mu ini berhenti berbicara. Suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus berbicara kepada setiap kami untuk mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Terpujilah Allah kami. Allah yang telah menerima kami apa adanya. Yang akan terus membentuk kami semakin menyerupai Kristus yang adalah sulung di antara jemaat. Ampuni kami ya Allah, jika dalam mendengarkan firman-Mu, ada sikap kami tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada sikap hamba-Mu yang tidak berkenan di mata-Mu. Terlebih-lebih jika hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Sebab segenap hormat dan kemuliaan bagi Allah, dari kekal hingga kekal. Di dalam Kristus Tuhan yang kami beritakan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.